Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Nah, ini pelajaran bab pertama di semester genap. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing ya, menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, udah pada semangat semuanya kan untuk belajar matematika. Walaupun kita belajarnya secara daring, tapi harus tetap semangat. Oke, anak-anak ibu semuanya. Nah, kita lanjut. Pengertian teorema Pitagoras. Nah, siapakah Pitagoras itu? Pitagoras itu adalah seorang ahli matematika dan filsafat kebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Nah, si Pitagoras ini dialah yang menemukan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras sendiri itu memiliki arti, yaitu teorema yang menunjukkan hubungan. Nah, ibu ulangin ya. Teorema Pitagoras itu adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kita lanjut menemukan teorema Pitagoras. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut ya. Di situ ada kotak persegi berwarna merah, kotak persegi berwarna biru, dan kotak persegi berwarna putih. Nah, di tengah-tengahnya itu secara kasat mata kita lihat ada gambar segitiga siku-siku kan. Nah, dari situlah kita mau menentukan si teorema Pitagoras itu datangnya dari mana, rumusnya itu dari mana dapatnya. Nah, jadi kita mulai dari yang luas persegi berwarna merah. Nah, persegi luasnya apa? Sisi kali sisi. Di situ dimisalkan itu ada sisi A, maka luas perseginya itu sama dengan A pangkat 2. Karena apa? Sisi kali sisi. Sisinya dimisalkan A, maka A kali A hasilnya A pangkat 2. Nah, kita lanjut yang kotak persegi berwarna biru. Nah, begitu juga dengan kotak persegi berwarna biru ini tadi. Nah, kita lihat ya. Yang berwarna biru itu kotaknya ada 3 kotak. Nah, berarti luas perseginya itu B pangkat 2. Karena apa? Kita misalkan itu sisinya adalah B, maka B kali B itu sama dengan B pangkat 2. Nah, untuk yang C-nya, kotak persegi C ataupun kotak persegi warna putih, nah itu hasilnya dari, jika itu yang warna putih ditanya itu akan C pangkat 2 sama dengan jumlah sisi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kita tes ya. Kotak persegi berwarna merah itu ada 4 kotak ya sisinya. Maka kita kalikan sisi kali sisi, 4 kali 4 sama dengan 16. Terus yang B ada 3 kotak, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Maka 16 tambah 9 hasilnya 25. Nah, jadi kita akan buktikan tuh yang C. Benar enggak dianya itu kotak yang berwarna putih ada 25 kotak. Sama-sama kita hitung ya dari sisi yang bagian atas ya. Dari atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, itulah dia kenapa teorema Pitagoras itu rumusnya. Sisi miring, itu yang C itu disebut sisi miring. Sisi miring pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, itulah dia. Kalau seandainya kotak persegi itu dibuang, ya kotak-kotak perseginya dibuang, maka kan tinggallah si segitiga. Nah, untuk lebih pahamnya, untuk lebih memahaminya lagi, coba perhatikan gambar ibu yang selanjutnya. Kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan gambar segitiga tersebut. Nah, di situ ada sisi C, itu biasa disebut dengan hipotenusa ataupun sisi miring. Setelah itu ada garis
horizontal dan vertikal yang berwarna merah itu disebut dengan sisi siku-siku. Setelah itu ada garis berwarna hijau di dalam segitiga, itu disebut sudut siku-siku. Nah, sisi A dan sisi B itu adalah sisi-sisi lainnya pada segitiga siku-siku. Nah, tadi kan sudah kita temukan teorema Pitagoras. Maka segitiga siku-siku di atas itu memiliki suatu hubungan. Itu yang pertama, jika sisi miring yang ditanya, maka rumusnya itu adalah C pangkat 2 sama dengan sisi A pangkat 2 ditambah sisi B pangkat 2. Nah, kalau seandainya A pangkat 2 yang ditanya, maka A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, yang terakhir, jika B pangkat 2 yang ditanya, maka sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Nah, itu dia rumusnya ya. Diingat ya anak ibu ya. Nah, lanjut kita materinya. Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Contoh pertama, berapakah panjang sisi XZ berdasarkan gambar segitiga XYZ di bawah ini? Nah, sisi X yaitu diketahui itu 5 cm, YZ diketahui sama dengan 12 cm. Nah, jadi yang ditanya itu yang mana? XZ. XZ itu apa? Sisi miring. Nah, sisi miring tadi itu rumusnya apa? C pangkat 2 sama dengan sisi A pangkat 2 tambah sisi B pangkat 2. Nah, di situ. Nah, sekarang kita lihat gambarnya lagi ya. Nah, segitiga tersebut itu segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu berada di titik Y. Nah, jadi tadi kan rumusnya sisi miring itu adalah sisi A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, biasanya sisi B pangkat 2 itu dia angka yang paling terkecil. Nah, jadi A pangkat 2-nya mana sisinya? Sisi YZ. Yang B-nya yang mana? Sisi X, Y. Nah, kita lanjut aja simak video dari ibu ya. Oke, kita jawab dulu yang nomor 1 tadi. Nah, kan tadi segitiganya kan gambarnya seperti ini. Nah, ini siku-sikunya itu di Y. Nah, ini XZ ini adalah sisi miring. Nah, YZ ini dia sisi A dan XY ini dia sisi B. Nah, biasanya sisi yang A ini dia lebih panjang daripada sisi yang di sini. Jadi kalau angkanya lebih kecil dari yang sini berarti dia di bawah ya. Sisi yang di bawah ataupun sisi alas. Ini sisi alas nih. Ini sisi tinggi, ini sisi miring, bisa juga kayak gitu. Nah, langsung aja yang ditanya itu tadi adalah XZ. Maka XZ pangkat 2 sama dengan YZ pangkat 2 ditambah XY pangkat 2. Nah, kita mulai 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Nah, 12 pangkat 2 berapa? 12 kali 2, 144. Ditambah 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Nah, 144 ditambah 25 itu sama dengan 169. Nah, ini tadi kan masih XZ pangkat 2. Yang ditanyakan XZ. Maka XZ-nya itu sama dengan pangkat 2 yang ini kita pindahkan ke kanan. Jadi apa? Akar 169. Nah, akar 169 ini berapa? 13 cm. Nah, inilah dia hasilnya. Paham sampai sini anak-anak ibu? Kita lanjut contoh kedua. Panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 5 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya 4 cm, tentukan panjang sisi segitiga siku-siku lainnya. Kita lanjut nomor 2. Diketahui sisi miringnya adalah 5 cm dan panjang salah satu sisinya ada 4 cm. Ibu misalkan sisi miringnya itu C dan sisi lainnya itu B. Maka yang ditanya panjang sisi lainnya Ibu misalkan itu A ya. Nah, kita mulai. Kan yang ditanya panjang sisi lainnya. Maka di sini A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Maka C pangkat 2-nya itu 5 pangkat 2 dikurang B-nya itu 4 pangkat 2. Maka 25 dikurang 16 sama dengan
berapa? 25 kurang 16 berapa? Ayo. Terus sama dengan 25 dikurang 16 sama dengan 9. Ini 9-nya masih A pangkat 2. Sekarang yang ditanyakan A-nya saja, maka kita pindahkan kuadratnya ke ruas kanan jadi akar 9. Maka A sama dengan 3 cm. Nah, paham kan? Mudah nih sebenarnya materinya. Yang penting kita mau belajar. Kita lanjut. Contoh ketiga. Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki dengan panjang AB sama dengan BC itu adalah 10 cm dan AC sama dengan 14 cm. Setelah itu garis BD tegak lurus di titik D, maka hitunglah panjang LP. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar tersebut ya. Kita lanjut nomor 3. Ada segitiga ABC, itu merupakan segitiga sama kaki, yang mana sisi AB, sisi BC itu sama, yang panjangnya itu adalah 10 cm, sisi AC 14 cm, terus ada garis BD tegak lurus di titik B. Nah, yang ditanya itu adalah garis LP. Maaf ya, soal ibu itu salah. Harusnya garis BD. BD yang ditanya ya. Ibu tukar aja di sini. BD. Nah, kita buat gambarnya seperti ini. Panjang sisi AB, sisi BC kan 10 cm. Sisi AC tadi 14 cm. Maka kita mencari yang ini, alas untuk DC, untuk segitiga BDC. Nah, DC itu 14, kita bagi 2 ini. Maka jawabannya di sini 7 cm. Nah, langsung saja. Jadi yang ditanya adalah sisi tinggi ya. BD sama pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 dikurang DC pangkat 2. Nah, BC-nya berapa? Kok enggak? Nah, ini ya, salah tadi Ibu. Nah, ini ya, kan BD yang ditanya. Maka BC pangkat 2 dikurang DC pangkat 2. BC-nya berapa? 10 pangkat 2 dikurang DC 7 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 100. 7 pangkat 2 49. Jadi 100 kita kurang dengan 49. Jawabannya 51. Nah, ini masih BD pangkat 2. Berarti untuk BD-nya berapa? Akar 51. Nah, akar 51 kan tidak ada hasil kuadrat yang pas. Berarti cukup sampai sini aja hasilnya. Sisi BD sama dengan 51 cm. Sudah paham ya? Udah 3 contoh soal yang Ibu berikan. Nah, ini contoh soalnya ini dia sesuai dengan tugas mandiri yang ada di buku LKS. Mudah-mudahan paham ya. Menentukan jenis segitiga jika panjang ketiga sisinya diketahui. Nah, diketahui segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C dengan menggunakan prinsip kebalikan teorema Pythagoras, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, jika C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Yang ketiga, jika C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 tambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, untuk biar lebih paham lagi apa maksudnya itu sebenarnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contohnya, tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui panjang sisi-sisinya. Yang pertama, 8 cm, 15 cm, dan 20 cm. Soal kedua, 5 cm, 8 cm, dan 9 cm. Soal ketiga, 6 cm, 8 cm, dan 10 cm.
Lanjut saja, kita jawab sama-sama. Oke, kita jawab ya untuk yang soal pertamanya. Itu diketahui 8 cm, 15 cm, dan 20 cm. Ibu misalkan itu 15 cm, yang B 8 cm, yang C itu 20 cm. Nah, tebak apakah 15 kali 15 sama dengan 225. Yang B pangkat 2, 8 kali 8 sama dengan 64. Yang C pangkat 2 itu sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400. Nah, kan kita mau tahu dulu berapa jumlah kuadrat A dengan B-nya. A pangkat 2 tambah B pangkat 2. 225 ditambah 64 itu sama dengan 289. Nah, jumlah ini dia lebih kecil dari C pangkat 2. Nah, C pangkat 2-nya itu 400. Berarti C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Berarti ini adalah segitiga tumpul. Diketahui sisi segitiga 5 cm, 8 cm, dan 9 cm. Yang ditanya masih jenis segitiga. Nah, kita misalkan A 8 cm, B 5 cm, dan C 9 cm. Nah, kita kuadratkan semuanya ya. A pangkat 2, 8 kali 8 sama dengan 64. B pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25. C pangkat 2, 9 kali 9 itu 81. Nah, jadi kita jumlahkan dulu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 25 sama dengan 89. Nah, kita lihat C-nya. C-nya ternyata lebih kecil dari C pangkat 2 itu lebih kecil dari jumlah A pangkat 2 tambah B pangkat 2, sehingga ini merupakan segitiga segitiga lancip. Nah, paham ya? Jadi kalian tuh harus cari tahu dulu berapa jumlah A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Baru kita bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ataupun sama. Baru kita bisa menentukan segitiga apakah itu. Nah, yang ketiga, diketahui sisi-sisinya, sisi segitiga 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Kita jawab. Yang ditanya masih jenis segitiga, kita jawab ya. A-nya Ibu misalkan 8 cm, B-nya 6 cm, dan C-nya 10 cm. Kita kuadratkan. A pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. B pangkat 2 6 kali 6 sama dengan 36. C pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Kita jumlahkan dulu. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. Nah, C pangkat 2 dengan jumlah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu sama. Nah, maka segitiga di atas itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, cukup sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian itu semua pada paham. Kalau kurang paham, diputar kembali video Ibu ya. Kalau sudah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semuanya.